Salam Pancasila. Bicara tentang situasi politik 2024 ya, terutama yang seru itu kan Pilpres ya, pemilihan presiden 2024. Ya, jadi kalau menurut pemikiran saya, Ketua Umum Komunitas Kritis Indonesia, saat ini yang paling potensial seperti video saya sebelumnya dan sekarang rame di TV ya, itu Prabowo Presiden 2024. Ya, Presiden 2024 udah percaya deh. Kenapa seperti itu? Dia sudah berkolaborasi dengan partai besar, dan partai besar seperti PDIP ya. Partai besar itu butuh dukungan Prabowo sekarang. Kenapa? Karena mau memajukan Puan Maharani, si putri mahkota gitu ya kan. Makanya kemarin sempat ada gejolak politik sedikit dengan Ganjar Pranowo ya kan. Jadi itu situasinya. Jadi Prabowo itu memang dia peluangnya paling besar. Kenapa? Pengalaman jam terbangnya, jam perangnya hebat lah gitu ya kan. Jadi itu kalau Prabowo masih mau jadi presiden, kayaknya sih masih ya. Jadi pendukung Prabowo silahkan bergembira nanti 2024. Karena Jokowi kan sudah tidak boleh. Nah, terus konstelasinya ini kan jadi bingung ketika Gerindra ya berkoalisi dengan PDIP ya. Nah, kalau Gerindra berkoalisi dengan PDIP, artinya siapa presidennya? Kalau yang diajukan Puan, ini hitung-hitung Puan pertama kali tempur di Pilpres ya, jadi pengalaman gitu. Pengalaman hebat tuh tempur di Pilpres. Jadi Puan Maharani presidennya, Prabowo backup di wakil. Ini kalau misalnya nanti jualan politiknya atau mengemasnya bagus, ini jadi nih. Itu. Karena kalau misalnya kebalikannya, Prabowo presiden, ya kan, Puan wakil, kayaknya nggak mungkin. PDI nggak mungkin mau. Ya karena PDI menjadi partai pemenang di Indonesia, itu kan pasti nggak mau. Ya. Nah kalau PDI mau mencalonkan Ganjar Pranowo, ya kan nggak bisa mencalonkan presiden sendirian gitu. Misalnya Ganjar dengan Puan, Ganjar wakil, Puan presiden. Ideal sih, ideal. Cuman dalam Pilpres itu tidak mungkin kalau tidak koalisi, ya kan? Karena ya berat gitu. Nah, kalau menciptakan dua peluang berat, ya kan? Jadi strateginya seperti itu, ya. Nah, jika nanti, kalau dugaan saya, jika nanti benar Prabowo berpasangan dengan Puan Maharani ya kan, saya melihat ada lawan yang cukup seimbang, yaitu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan. Ya, ini Prabowo Puan, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan. Ini seimbang. Ya. Nah, kalau kalian mendukung Ganjar dan Anies, ya siap-siap aja kalah. Ya, siap-siap aja kalah karena mesin politiknya kita tidak tahu, ya kan. Anies didukung siapa, Ganjar didukung siapa gitu, ya kan. Ini berat gitu, berat. Dan kalau nanti memimpin juga berat juga, karena jika dua calon presiden yang sama-sama tidak punya partai, ya kan, atau tidak diusung oleh partainya, berarti kan harus diusung oleh banyak partai. Nah, pasti pemilik-pemilik atau ketua-ketua partai pasti banyak permintaan. Ya, jadi bingung nanti itu Anies sama Ganjar. Kalaupun mereka mengingkari permintaan dari partai itu setelah jadi presiden gitu ya, mungkin gitu ya. Berikutnya sulit. Udah ditandai nggak bakal bisa gitu ya kan. Jadi akan seru ya. Itu Prabowo, Puan, Ganjar, Anies. Ya, mungkin yang lainnya masih level 2 lah ya, dan kayaknya karena presidensial thresholdnya tinggi ya kan, jadi sulit untuk menciptakan 3 pasangan gitu, pasti 2 pasangan. Ya, alasannya kan juga efisiensi anggaran negara gitu ya. Jadi menurut saya peluang paling besar 2024 itu Prabowo, kecuali ada gesekan politik ya kan antara petinggi PDIP dengan petinggi Gerindra. Ini seru gitu. Jadi PDI tidak dengan Gerindra gitu. PDI dengan kelompoknya, Gerindra dengan kayak kemarin gitu. Ya, itu seru. Ya, oke. Jadi ingat,
2024 Prabowo presiden menurut saya, walaupun saya tidak mendukung ya merdeka.